melihat kondisi mungkin di Indonesia atau di luar negeri, Indonesia khususnya saat ini, menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali. Ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan judicial. Percaya kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal model itu loh Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup, tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan, tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model, silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya sekian banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati, psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan, Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini Pak. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di garis besarnya aja Pak. Garis besarnya aja mungkin. Ya. Ada attitudinal model sikap. Perlu diperagakan tidak? Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin, spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap. Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap jawab? Siap ya? Siap. Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Ya, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan.
Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke mungkin tidak tersorting Pak, mohon Enggak, maaf. boleh saya jelaskan? Ya boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako, Pak. Kami sependapat dan Pak Dedi juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban, mohon maaf. Pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Vina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Vina. Ada juga berarti ya? Ada, Jadi wawancaranya ada keseimbangan. wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibtu Rudiana saja. Karena yang pembalut itu kan belinya 2, yang satu dipakai di hari itu juga, Pak. Oke, belinya di mana? Belinya di warung, Pak. Di sekitar rumahmu. Di belakang rumah saya. Tolong dijawab, Ya. dijawab aja Mbak. Dijawab pertanyaannya. Jawabnya Ya. Dijawab, jangan santai jangan aja. jawabnya. Kan saya nanya aja. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk saksi sudah hadir. Pertanyaan saya, untuk saksi Mega dan Widi, tadi menyampaikan bahwa meninggalnya karena kecelakaan. Itu yang menyampaikan tadi orang Polsek itu. Ya. Jadi saudara menyimpulkan dan berasumsi dia meninggal karena keterangan saksi tadi ya, keterangan dari Polsek tadi ya. Iya. Nah, apakah saudara mengetahui bagaimana tabrakannya? Tidak. Apa enggak tahu ya? Enggak. Cukup yang mulia. Ada lagi tambahan? Sedikit yang mulia. Saksi ya, tadi kan menjelang ajalnya Vina ya, Ya. kan sempat dipanggil sama perawat ya, Ya. sempat dipanggil sama perawat untuk mendampingi Ya. Syahadatin ya. ya. Waktu tadi kan terus kemudian yang Widi di sebelah Kanan. kanan, Mega di sebelah Kiri. iya. Sebelum Mega sama Widi membacakan syahadat ya, di telinganya Vina, apakah ada tindakan dari perawat terkait korban Vina ini? Kurang tahu itu, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi pada saat dipanggil langsung membacakan syahadat, Ya. itu saja. Ya. Setelah itu kemudian Vinanya langsung meninggal atau gimana? Ya. Bunyi. Bunyi, Meninggal. Gitu, Pak. Alatnya tuh bunyi. alatnya langsung bunyi. Ya. Di alat detak jantung itu ya. Iya. Ya. Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi? Enggak Pak, tapi Enggak punya ya, enggak punya ya. ya, tapi saya punya ini. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Santai yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, pertanyaan termohon. Yang mulia, ya. Pertanyaan termohon menyudutkan saksi. Itu udah jelas provokatif. Iya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan. Cukup. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Iya Pak, yang Ini mulia. diajukan sebagai saksi. Baik. Bukan ahli. Iya. Ya. Tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya Pak. Iya, baik. Karena Terima kasih. kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja Pak. Sama novum dia, Ya. ya. Dia penemu novumnya. Silakan Pak. Untuk Baik, dilanjutkan. terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau di apa, kamu tidak akan tinggal diam dari pembahasanmu kan? Saya Benar dan kan? teman-teman saya nggak Ya, bakal diem, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya, terus begitu aja. Kamu bilang tidak tinggal diam. Loh, kan udah ditangkap. Cukup yang mulia, terima kasih. Kan sudah ditangkap Pak. Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Bentar. Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Dulu, Pak. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Saya ingatkan. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Ya, jangan memancing lagi Pak. Jangan provokatif, termohon. Tanggapannya minum es. Termohon. Bentar. Bapak-bapak di sini
baik tim maupun termohon itu dipercaya